kombucha. Nah, apakah teman-teman sebelumnya pernah mendengarkan kata kombucha? Apa itu kombucha? Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu kombucha. Kombucha merupakan salah satu jenis dari minuman fermentasi. Kombucha merupakan minuman fermentasi berbasis teh dan gula menggunakan SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, atau dapat disebut juga kultur simbiosis antara bakteri dan ragi. Kombucha sendiri ternyata memiliki cita rasa yang unik, yaitu slightly asam dan juga menyegarkan. Dan ternyata rasa asam ini merupakan senyawa hasil fermentasi teh dan gula menggunakan SCOBY. Kemudian dari aspek sejarahnya, kombucha ini merupakan minuman tradisional yang berasal dari Cina Timur sejak tahun 220 sebelum Masehi. Saat itu, seorang tabib yang bernama Dr. Kombu membawa kombucha ini dari Korea ke Jepang untuk mengobati para Emperor Inkyo yang mengalami sakit pencernaan. Dan ternyata minuman ini mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Seperti halnya minuman fermentasi pada umumnya, ternyata kombucha juga memiliki banyak manfaat loh, terutama dalam aspek kesehatan. Seperti mengandung senyawa antiinflamasi dan memiliki aktivitas antioksidan, mampu menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker dan juga penyakit jantung, peningkatan sistem imun dan sistem pencernaan, serta membantu fungsi liver. Variasi kombucha. Nah teman-teman, ternyata minuman kombucha juga dapat divariasikan loh. Apa sih yang divariasikan? Yang divariasikan itu pada dasarnya adalah substratnya itu sendiri. Tujuan dari variasi substrat kombucha yang pertama adalah untuk menambah khasiat atau efek terhadap kesehatan. Dan yang kedua tentunya untuk meningkatkan varian rasa dari kombucha itu sendiri. Namun, meski begitu, variasi substrat yang digunakan haruslah diperhatikan. Jangan sampai substrat yang kita gunakan mengandung senyawa yang bersifat antimikroba sehingga menghambat pertumbuhan dari SCOBY, atau mengandung senyawa yang dapat mengubah lingkungan pertumbuhan sehingga tidak mendukung pertumbuhan dari SCOBY itu sendiri, seperti viskositas. Maka dari itu, inovasi kami adalah pembuatan minuman kombucha dengan 3 jenis variasi substrat. Yang pertama, charcoal hojicha kombucha menggunakan teh hijau Jepang. Yang kedua, cinnamon oolong tea menggunakan teh oolong. Dan yang ketiga, white tea coconut water menggunakan teh putih. Nah, pada penasaran kan apa khasiat dari 3 resep itu? Yuk kita bahas satu persatu. Variasi 1, charcoal hojicha kombucha yang memiliki khasiat detoksifikasi. Nah, tiap bahan kombucha ini memiliki khasiat tersendiri juga loh, yaitu karbon aktif, detoksifikasi senyawa racun dari tubuh, hojicha, antioksidan dan menurunkan tingkat kolesterol, cabai, meningkatkan metabolisme sehingga dapat menurunkan berat badan, dan jahe dapat mengurangi kadar LDL atau low density lipoprotein. Perlu diketahui juga, Indonesia merupakan produsen cabai nomor 4 di dunia, dan juga produsen jahe nomor 1 di Asia Tenggara. Oleh karena itu, bahan-bahan ini sangat mudah didapatkan. Variasi 2, oolong tea cinnamon kombucha yang memiliki khasiat mengontrol gula darah. Oolong tea sendiri memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh, yaitu antara lain antioksidan, mencegah diabetes, melawan inflamasi, melawan kanker, menurunkan berat badan, dan kesehatan gigi. Kayu manis juga memiliki banyak manfaat, yaitu antioksidan dan antimikroba, dapat mengontrol kadar gula darah, dan mencegah kanker. Selain itu pula, 85% pasar kayu manis dunia berasal dari Indonesia. Variasi 3, coconut water white tea kombucha yang memiliki khasiat elektrolit dan antioksidan. Air kelapa berperan sebagai elektrolit, sedangkan white tea memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Indonesia juga merupakan penghasil kelapa terbesar di dunia.
Ya, jadi di sini saya akan membuat 3 variasi kombucha dari resep-resep minuman berkhasiat. Yang pertama adalah charcoal hojicha kombucha, yang kedua adalah oolong tea cinnamon kombucha, dan yang ketiga adalah white tea coconut water kombucha. Mari kita mulai dengan resep charcoal hojicha kombucha. Untuk membuat charcoal hojicha, kalian akan membutuhkan bubuk teh hojicha sebanyak 2 gram, jahe bubuk sebanyak 1,5 gram, bubuk cabai sebanyak 0,15 gram, bubuk karbon aktif sebanyak 0,845 gram, gula putih sebanyak 5 gram, dan air putih sebanyak 100 ml. Pertama-tama, tuangkan 100 ml air putih ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan bubuk hojicha ke dalam panci dan aduk hingga merata. Setelah bubuk larut seluruhnya, angkat panci dari kompor dan biarkan mendingin. Masukkan gula, bubuk cabai, jahe, dan karbon aktif, lalu aduk hingga merata. Untuk membuat minuman ini menjadi kombucha, kalian memerlukan SCOBY aktif sebanyak 10 gram. Setelah itu, tutup mulut gelas dengan kain dan diamkan. Selanjutnya, kita akan membuat oolong tea cinnamon kombucha. Yuk intip cara pembuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat oolong tea cinnamon adalah oolong tea sebanyak 2 gram, gula putih sebanyak 5 gram, kayu manis bubuk sebanyak 2,25 gram, dan air putih sebanyak 100 ml. To start, masukkan 100 ml air ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Setelah itu, masukkan oolong tea dan aduk hingga merata. Angkat panci dari kompor dan biarkan mendingin. Masukkan gula putih dan kayu manis dan aduk hingga merata. Sama dengan resep yang sebelumnya, kalian perlu menambahkan 10 gram SCOBY ke dalam minuman kalian. Setelah itu, tutup mulut gelas dengan kain dan diamkan. Terakhir, kita akan membuat white tea coconut water kombucha. Let's go! Untuk membuat white tea coconut water, kalian akan membutuhkan teh putih sebanyak 2 gram, gula putih sebanyak 5 gram, air kelapa sebanyak 50 ml, dan air putih sebanyak 50 ml. Pertama-tama, panaskan air putih hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius. Setelah itu, masukkan teh putih dan aduk hingga merata. Angkat panci dari kompor dan biarkan mendingin. Masukkan gula putih dan air kelapa muda. Gunakan magic touch untuk mengubah minuman ini menjadi kombucha, yakni dengan menambahkan 10 gram SCOBY ke dalam minuman. Tutup bungkus mulut wadah dengan kain dan diamkan beberapa hari. Setelah dibahas mengenai khasiat dan variasi kombucha yang kelompok kami buat, yuk kita coba hasil dari fermentasinya. Variasi pertama, charcoal hojicha kombucha. Dari tampilannya, berwarna hitam dan keruh. Tampilan ini dihasilkan dari salah satu komponen utamanya, yaitu karbon aktif, yang berwarna hitam dan tidak larut. Dengan menggunakan penyaringan, mampu diamati endapan karbon aktif, yang tersaring dan tersisa dalam gelas sebelumnya. Cita rasa dari varian ini didominasi oleh rasa jahe dan asam, dengan aroma yang unik dan aromatik, yakni campuran dari jahe dan berbagai macam asam yang dihasilkan oleh mikroba baik dalam kombucha. Pembuatan varian ini sangat cepat, hanya diperlukan 2 hari. Selanjutnya, variasi kombucha oolong tea cinnamon. Dari penampilannya, varian ini berwarna coklat dan keruh. Bila didiamkan, mampu diamati endapan yang mampu disendok dan diangkat. Kekeruhan tersebut juga mampu diamati dengan penyaringan. Setelah disaring, dapat flokulen bubuk kayu manis yang tidak larut. Ternyata, variasi ini kurang berhasil teman-teman, yaitu hasil kombucha yang kurang asam dan tidak terjadi pembentukan SCOBY baru. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Kualitas fermentasi kombucha ditentukan dari produknya, kombucha yang dihasilkan, serta pembentukan SCOBY baru. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa mikroba yang ada dalam kombucha itu aktif. Bisa jadi dalam varian ini mikrobanya tidak aktif. Bahan yang kemungkinan menyebabkan hal ini adalah kayu manis. Kayu manis terkenal memiliki kemampuan antimikroba, yakni dari kandungan senyawa fitokimia bioaktif seperti cinnamaldehyde, eugenol, dan cinnamic acid yang bersifat bakterisidal atau menyebabkan kematian bakteri. Di samping itu, kayu manis juga mampu berperan sebagai agen pengental. Keberadaan senyawa polisakarida seperti pektin dan selulosa dalam kayu manis mampu berperan sebagai pengikat molekul air. Dengan demikian, mampu membuat suspensinya menjadi kental.
Dari kedua efek yang dihasilkan dari kayu manis ini, membuat pertumbuhan mikroba dalam kombucha terhambat atau bahkan bersifat mematikan. Dengan demikian, proses fermentasi tidak berhasil. Cita rasa dan aroma dari varian ini didominasi oleh kayu manis, dengan rasa keseluruhan yang tidak begitu asam dan umumnya manis. Varian yang terakhir, Coconut Water White Tea Kombucha. Secara visual, kombucha ini berwarna coklat transparan. Dengan penyaringan, juga mampu dibuktikan bahwa varian ini hanya memiliki sedikit partikel yang tidak terlarut dalamnya. Tersisa beberapa filamen ragi hasil dari proses fermentasi. Varian ini memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dengan varian lainnya. Memiliki aroma yang fruity, menyerupai buah, dan memiliki cita rasa yang segar, asam, dan manis. Kelapa sebagai komponen utama varian ini sangat berperan dalam pembentukan cita rasa yang unik. Namun, cita rasa air kelapa murni sebelum difermentasi tidak begitu mampu dirasakan kembali, dikarenakan tertutup dengan rasa asam yang dibentuk selama proses fermentasi. Fermentasi dari varian ini sangat cepat, yakni 2 hari. Setelah dibahas hasil ketiga resep kombucha yang kami buat, resep terenak diputuskan jatuh kepada varian Coconut Water White Tea Kombucha. Umumnya, oleh kebanyakan orang termasuk kami, kombucha disukai karena rasanya yang enak. Mantep banget. Emang minuman pelepas dahaga yang paling oke. Di samping rasa yang nikmat, tentu saja varian kombucha ini menyehatkan dengan manfaat elektrolit dari kelapa, ditambah dengan manfaat antioksidan dari teh putih, sudah menyegarkan, menyehatkan lagi. Emang resep varian kombucha yang harus kalian coba. Umumnya, produksi kombucha membutuhkan waktu fermentasi berkisar 5-10 hari untuk menghasilkan cita rasa kombucha yang nikmat. Pada percobaan kami, 2 dari 3 varian tersebut memiliki waktu fermentasi 2 hari. Wow, cepat sekali ya ternyata. Kenapa ya bisa seperti itu? Komponen tambahan yang digunakan sebagai bahan dasar varian, di samping memberikan cita rasa, mempengaruhi proses fermentasi kombucha. Beberapa potensi pengaruhnya adalah: pertama, terdapatnya mikroba indigen atau mikroba alami dalam bahan. Seperti pada air kelapa, hal ini mampu meningkatkan microbial load, yang tentu saja berpengaruh terhadap kualitas fermentasinya. Kedua, komponen tambahan berperan sebagai faktor pertumbuhan bagi mikroba kombucha, seperti pada air kelapa, yang mengandung berbagai nutrisi yang mampu mendukung pertumbuhan mikroba kombucha. Dengan demikian, kedua hal ini menghasilkan kemampuan fermentasi yang cepat pada varian Hojicha Kombucha dan White Tea Coconut Water Kombucha. Nah, sekarang teman-teman udah lebih kenal kan sama yang namanya kombucha? Yang perlu kita petik dari video ini adalah, kombucha merupakan minuman fermentasi yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, resep kombucha juga dapat divariasikan untuk meningkatkan khasiat dan varian rasanya. Namun, perlu diingat ya teman-teman, tidak semua resep dapat menjadi tempat pertumbuhan SCOBY. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di komen ya guys.